Selamat datang di kuliah Asas Teknik Kimia 2 di pertemuan yang ke-11 ini. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang kontrol rejim ya, atau rejim atau parameter ya, yang mengendalikan dari suatu proses, yaitu adalah kontrol rejim ya. Baik, untuk section ini saya menggunakan buku Jonathan Worstell ya, di Scaling Chemical Process ya. Kemudian juga saya tambahkan dari artikel jurnal dari Catalysis Today ya, ini kaitannya dengan kontrol rejim ini untuk reaktor packbed ya, nanti sebagai contoh begitu. Baik, setiap proses kimia itu pasti terdiri dari beberapa unit operation ya. Ada mulai dari feed storage ya, feed purification, ini terkait dengan penyiapan umpan, kemudian reaction ya, kemudian product separation and purification, jadi pemisahan produknya, kemudian penyimpanan produknya ya. Nah, untuk feed purification atau treatment daripada umpan itu meliputi ada absorpsi, ada adsorpsi, ekstraksi ya. Kemudian juga ada distillation ya. Kemudian untuk yang reaction itu terdiri dari mungkin agitated batch ataupun agitated semi batch, mungkin continuous stirred tank ataupun continuous flow reactor ya. Bisa juga dalam bentuk packbed ataupun yang tanpa ada katalis ya. Kemudian pemisahan produk, pemurnian ya, itu ada distilasi, ada ekstraksi ya, ada kristalisasi dan seterusnya ya. Ada juga yang absorpsi. Baik, di sini kita akan fokus pada kira-kira tahapan apa yang mengendalikan dari suatu proses ya. Sebagai contoh yang sederhana, kalau ada suatu proses atau reaksi di mana proses atau reaksi itu sebenarnya tersusun dari beberapa tahapan ya. Misalnya dalam satu proses itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Misalnya A menuju ke D ya, berarti A menuju B dulu, B ke C, baru C ke D. Nah, di antara tahapan-tahapan itu manakah yang paling lambat ya? Apakah A menjadi ke B atau B ke C atau C ke D. Nah, itulah yang dinamakan dengan rate controlling step ya. Jadi yang mengendalikan dari reaksi atau proses itu adalah tahapan yang paling lambat ya. The slowest step itu adalah yang is the rate controlling step. Nah, disinilah yang namanya rejim tadi ya. Kira-kira rejim mana atau apa yang mengendalikan dari proses atau reaksi tersebut ya. Nah, sebagai contoh adalah reaksi fase gas cair ya. Jadi reaksinya itu antara gas dan cairan di dalam reaktor yang berukuran skala lab ya. Nah, di sini ada 2 proses, ada 2 tahapan atau ada 2 subproses yang ada, yaitu heat transfer control, jadi ada perpindahan panasnya, kemudian juga ada reaction rate-nya. Nah, manakah yang mengendalikan dari reaksi secara keseluruhan dari beroperasinya reaktor tersebut ya? Apakah heat transfernya ya? Heat transfer itu bisa berarti pendingin atau pemanas dari reaktor tersebut ya, ataukah reaction rate-nya ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa tahapan yang paling lambat itulah yang mengendalikan proses secara keseluruhan tersebut ya. Oleh karena itu nanti di sini akan fokus di hal ini ya, kontrol rejim ya. Baik. Jadi kalau reaktornya tadi membutuhkan panas ya, maka proses pemanasan reaktor itu lambat atau
cepat. Nah, kalau pemanasan reaktornya bisa cepat, ya, maka kita mengatakan bahwa yang mengendalikan adalah reaction rate-nya. Tetapi kalau suplai panasnya itu tidak secepat yang diinginkan, ya, jadi dia prosesnya lambat, ya, maka yang mengendalikan adalah bukan reaction rate-nya, justru malah pemanasnya yang terlambat memanasi tadi. Itulah namanya yang kontrol regimnya dipegang oleh atau dikontrol oleh heat transfer. Demikian juga ketika panasnya akan dikeluarkan, atau di sini adalah berarti pendingin. Jadi kalau proses perpindahan panasnya itu lambat, maka itulah yang mengendalikan reaksi dibandingkan dengan reaction rate-nya. Ya. Nah, biasanya kalau reaktor-reaktor yang berukuran atau skalanya lab, di sini idealnya, ya, perpindahan panasnya cepat, ya, rata-rata itu perpindahan panasnya cepat, ya, untuk yang reaktor-reaktor yang skala kecil, ya, sehingga bisa diasumsikan atau dipastikan juga bahwa untuk kebanyakan reaktor yang skala lab itu bukan heat transfer rate control, ya. Jadi reaction rate-nya itu yang mengendalikan bukan heat transfernya, tapi adalah reaction rate-nya. Nah, itu kalau skala lab, ya. Nah, seharusnya scale up dari skala lab ini ke skala pilot atau skala komersial seharusnya ya tetap sama. Yang mengendalikan adalah reaction rate-nya seharusnya. Tapi pada kenyataannya di reaktor-reaktor yang skala komersial seringkali bahwa perpindahan panasnya, ya, proses pendinginannya, proses pemanasannya itu tidak begitu cepat, ya, dibandingkan dengan laju reaksinya ketika masih skala lab, ya, dulu perbandingannya, ya. Nah, kalau seperti ini berarti transfer panas dari atau ke reaktor itu mengendalikan proses reaksi tersebut, ya, atau alias mengendalikan reaktor tersebut, ya. Ini biasanya seperti ini, ya. Nah, seharusnya idealnya itu harus bisa dipastikan atau dikondisikan supaya yang mengontrol itu bukan heat transfernya, itu yang betul, ya. Kemudian yang pilot plant biasanya adalah di antara keduanya, ya, di antara skala lab dan skala komersial. Jadi bisa jadi mungkin kadang-kadang heat transfernya yang mengendalikan, mungkin juga reaction rate-nya yang mengendalikan. Jadi idealnya reaktor-reaktor yang skala komersial seharusnya tidak lagi prosesnya dikendalikan oleh heat transfer. Heat transfer rate ini harus dibereskan supaya dia lebih cepat, ya, sehingga nanti yang mengontrol adalah reaction rate-nya. Misalnya kita ambil contoh, ya, ini ada beberapa, berikut ini ada beberapa contoh untuk beberapa jenis reaktor, ya. Mungkin nanti saya akan fokus pada simpulan-simpulannya saja, ya. Jadi di situ nanti ada sedikit beberapa penurunan rumus, saya tidak akan fokus ke situ, ya. Nanti kita lihat term-termnya seperti apa, ya, begitu. Nah, sebagai contoh ini adalah jacketed vessel containing an agitated liquid. Jadi ada suatu cairan di dalam suatu vessel di mana vessel itu diberi jaket pemanas, ya. Jadi jaket pemanasnya adalah menggunakan steam, ya. Jadi di kontainernya atau vesselnya itu berisi cairan, tapi di bagian luarnya itu diberi jaket pemanas menggunakan steam, ya, condensing steam, ya. Seperti itu. Apa yang terjadi di sini nanti dari bagian luar, ya, kalau kita gambarkan, ya, ini adalah steam, kemudian di sini adalah dinding dari vesselnya, ya. Maka nanti ada beberapa bagian, ya, kaitannya dengan perpindahan panasnya, ya. Jadi panas itu akan mengalir dari bulk steam, ya, ke di sini adalah di bagian luar dari
dinding vessel itu juga kemungkinan terjadi scaling ya, atau endapan ya, di mana endapan itu adalah penghambat perpindahan panas ya. Nah, kemudian di bagian dalam ya, di bagian dalam dari vessel bisa jadi juga ada scaling juga ya. Di sini ada scaling juga. Maka nanti di sini juga ada kemungkinan bisa menghambat perpindahan panas. Kemudian baru proses konveksi ya, dari dinding ke bulk liquidnya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ada berapa tahapan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang kemungkinan salah satu dari 5 itu menjadi pengendali dari prosesnya ya, proses perpindahan panasnya. Kalau di dindingnya ini adalah ditentukan oleh sifat dari dinding vessel tersebut ya. Oke. Jadi di dalam antara steam ya dengan dinding ini juga nanti ada film ya, ada terbentuk film tipis begitu ya, ada film tipis. Nah, ini adalah pseudo film ya, ada film tipis yang itu juga mempengaruhi juga untuk namanya boundary layer ya, namanya boundary layer, dan itu nanti tergantung pada Reynolds dari fluida yang mengalir juga ya. Oke. Kemudian juga tergantung pada viskositas. Jadi kecepatan dan viskositas itu dinyatakan dengan Reynolds ya. Oke. Jadi konveksi, jadi pergerakan dari fluida ya, ini mengontrol pembentukan pseudo film yang di inside-nya dari wall ya. Kemudian ini kan dipengaruhi oleh pengadukan ya, fluid movement ini dipengaruhi oleh pengadukan. Maka Reynolds dari pengadukan ya, sistem di fluida yang inside di dalam vesselnya itu juga dipengaruhi oleh berapa kecepatan pengadukannya, termasuk juga ditentukan oleh viskositasnya. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi laju perpindahan panasnya ya, dari dinding scale atau film ke dalam bulk dari fluidanya begitu ya. Nah, jadi kita mulai ya dari steam, dari bulk steam ke dinding scale ya, dinding scale. Di sini ada endapan. Nah, di sini ditentukan oleh konveksi ya, konveksi dari steamnya ya, ditentukan oleh konveksi steam dan luas permukaannya di sini. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah perpindahan panas di dalam lapisan scale itu ya. Lapisannya mungkin tipis ya, tipis, tapi proses perpindahan panasnya tergantung dari properties dari scale ya. Ini scale scale, koefisien perpindahan panas dari scale, kemudian luasnya ya. Jadi ini adalah hambatan di dalam scale-nya ya, lapisan scale. Kemudian berikutnya adalah perpindahan panas melalui dinding pipa. Dinding pipa itu ditentukan oleh konduksinya X dan tebalnya X ya. Maka proses perpindahan panas di dalam dinding vessel ditentukan oleh konduktivitas dan tebalnya gitu ya. Oke. Kemudian ketika dari dinding dalam kemudian sampai ke bulk ini ada juga lapisan tipis scale ya. Di samping scale sebenarnya juga ada pseudo film ya, film boundary layernya. Nah, di sini boundary layer mungkin bisa terabaikan dibandingkan dengan scale itu ya. Nah, di sini adalah scale in, luas permukaan dari scale ya. Kemudian terakhir adalah konveksi ya dari scale in panas ke bulknya, ke bulknya ya. Jadi di sini ada 5 tahapan tadi ya. Nah,
Dari 5 tahapan itu sebenarnya bisa kita turunkan eh, parameter yang menunjukkan resistan ya, resistan dari perpindahan panas itu ya. Jadi ini kita turunkan ya, mungkin di kuliah perpindahan panas sudah dijelaskan, ini sebenarnya mengulas sedikit saja. Jadi ini adalah di scale luar, kemudian ini adalah konveksi ya, maksud saya konveksi steam scale luar, kemudian di dinding pipa, dan ini adalah nah ini berarti kita kalau di sini ini berarti mengabaikan yang ada di dalam. Diasumsikan misalnya tidak ada scale di dalam ya. Tapi kalau itu tidak diabaikan ya maka di sini ada ya. Jadi nanti ada scale in-nya, ada resistannya ya. Jadi kalau kita secara keseluruhan kita bisa dapatkan bahwa resistan ya, resistan perpindahan panas itu seperti ini ya. Nah, dalam bentuk seperti ini, maka ini biasanya dinyatakan sebagai namanya overall heat transfer coefficient ya, U ya. Jadi yang ada di dalam kurung Kurawal ini adalah sama dengan 1/U ya. Ini sama dengan 1/U ya. Ini sama dengan 1/U. Jadi U, overall heat transfer rate coefficient, itu adalah berisi parameter-parameter resistan ya, resistan atau hambatan di dalam perpindahan panas itu. Maka U itu menunjukkan seberapa cepat perpindahan panas itu terjadi. Nah, seberapa cepat U ini ditentukan oleh masing-masing tahapan ini. Nah, manakah di situ yang mengendalikan perpindahan panasnya? Jadi rejimnya itu dikontrol oleh mana? Oleh dindingnya, atau oleh perpindahan panas dari steam ke dinding, atau perpindahan panas dari dinding dalam ke bulk dari fluidanya. Nah, ini nanti inilah yang namanya kontrol regime ya, begitu. Baik. Kemudian jadi kalau tadi kita tuliskan ya, resistannya tadi ini ada di persamaan 316 ya, 1/U. Ini manakah yang mengendalikan? Jadi kalau kita gambarkan skemanya seperti ini. Di sini adalah scale out, scale in. Tadi ini adalah lebih tipis ya dibanding scale out. Nah, nanti tinggal mana yang mengendalikan. Sekarang kalau kita lihat jika H steam lebih besar dari K per X dan lebih besar dari H liquid dan lebih besar dari H scale in ya, ini berarti adalah yang paling kecil ya. Ini paling kecil berarti hambatannya paling besar. Jadi ini paling kecil tapi hambatannya berarti paling besar. Maka kalau seperti ini berarti heat flow ya, laju perpindahan panas itu dikendalikan oleh scale out ini ya. Oke, berarti scale out ini atau endapan di dinding pipa yang bagian luar yang berdekatan dengan steam, itulah yang mengendalikan perpindahan panasnya. Karena apa? Itu laju perpindahan panasnya paling lambat. Paling lambat karena apa? Karena H scale-nya ini paling kecil ya, konstanta perpindahan panasnya paling kecil ya. Nah, kalau nanti misalnya ada kasus lain lagi, ternyata yang K-nya, dinding pipanya ini K per X-nya misalnya di sini paling kecil gitu misalnya. Oh, berarti yang mengendalikan adalah dinding vesselnya. Maka berarti pemilihan vesselnya, bahan material vesselnya yang tidak tepat. Maka diusahakan bahwa dinding material vessel itu jangan yang menghambat aliran panas, tapi yang konduktivitasnya tinggi begitu ya. Oke. Itu adalah kontrol regime untuk heat transfer ya. Kita contohkan tadi fluida yang berada di dalam vessel ya. Oke. Maka diharapkan nanti kalau scale up ya, maka
prototipe hasil dari scale up itu usahakan ya harus sama dengan uh, yang skala yang lebih kecil tadi gitu kan. Oke, jadi kalau kita men-scale up ya, men-scale up dari sistem pemanas dari suatu vessel seperti ini, maka pengetahuan tentang ini harus penting sekali. Tentang mana parameter-parameter yang mengendalikan laju perpindahan panasnya. Sehingga nanti kalau di scale up paling tidak harus sama dengan ini ya. Jangan sampai nanti ketika di scale up berubah, kok di sini yang mengendalikan ya, di scale in atau di material di vesselnya. Nah, maka itu tidak sesuai ya. Jadi seperti itu. Ini adalah aplikasi dari control regime ya pada saat scaling up ya. Oke. Jadi patokannya prototipe itu tidak boleh berbeda dengan modelnya. Maka untuk bisa menjaga itu diperlukan pengetahuan tentang karakteristik dari perpindahan panas itu ya, seperti ini. Oke. Itu adalah contoh untuk pemanasan vessel ya. Sekarang contoh lain lagi adalah control regime di proses semi bed ya, reaksi antara gas dan cair ya. Jika kita mereaksikan antara gas dan cairan ya, berarti di situ di dalam vessel itu ada dua fluida yang tidak bercampur ya, two immiscible liquid. Maka di sini ada hambatan ya. Salah satu hambatan dari sini adalah mass transfer. Jadi mass transfer perpindahan massa yang terjadi antara dua liquid ya, atau antara liquid dan gas ya, dua fluida yang tidak mudah bercampur tadi. Itu adalah sebagai hambatan ya. Nah, berikutnya lagi adalah hambatan yang lain adalah kinetikanya, kinetika dari reaksinya. Nah, secara keseluruhan nanti proses itu yang mengendalikan yang mana nih gitu kan. Apakah reaction rate-nya, kinetika kimianya ya, ataukah mass transfer-nya. Ini harus dicari tahu gitu ya. Gitu. Maka kalau misalnya dalam kasus khusus ya, misalnya chemical kinetic ya, itu coupled dengan mass transport ya, berarti di sini tidak ada lagi reaction ya, tidak ada reaction ya, maka prosesnya menjadi lebih kompleks begitu ya. Ya, di sini. Ini menjadi lebih kompleks ya. Kemudian dalam hal yang lain lagi, nah difusinya ternyata mengendalikan. Jadi karena tadi adalah suatu hambatan antara kontak antara gas dan cairnya, di sini perpindahan massanya itu ternyata lambat ya, menjadi masalah ya. Oleh karena itu, kalau seperti itu, ya misalnya ini contohnya untuk yang gas-gas yang sedikit larut di dalam cairan ya, maka itu menjadi masalah ya, sehingga nanti kinetika reaksi atau reaction rate-nya itu bukan lagi ditentukan oleh reaction rate-nya yang sebenarnya, tetapi malah justru dikendalikan oleh perpindahan massanya. Maka itu tidak boleh terjadi begitu ya, itu harus dibereskan ya. Oleh karena itu sebelum melakukan scaling ya, scaling up misalnya, maka kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal ini ya, hubungan antara mass transfer dengan kinetika kimianya ya. Apakah proses itu dikendalikan oleh mass transfernya atau reaction rate-nya ya. Nah, kalau misalnya di modelnya ternyata yang mengendalikan adalah mass transfer rate-nya, maka ketika di scale up ya berarti prototipenya yang juga mass transfer rate-nya. Jadi harus sama kalau scale up. Jangan sampai nanti misalnya ya di skala lab-nya ternyata mass transfer ini nggak ada masalah, yang mengendalikan adalah reaction rate-nya. Ternyata setelah di scale up
diffusion rate ini menjadi masalah. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi itu kalau terjadi yang seperti itu berarti proses scale up-nya yang tidak benar. Ya. Jadi tadi kalau ada gelembung gas seperti ini, maka di sini akan ada banyak hambatan di sini untuk perpindahan masanya ya, dari fase cair dan fase gasnya ya. Kita lihat di sini ada beberapa lapisan ya. Ini adalah liquid stagnant film. Ya, liquid stagnant film ada batas antara gas dan cair. Kemudian yang putih adalah gas liquid stagnant film ya. Di sini liquidnya, jadi interface-nya itu yang di tengah ini ya. Namanya gas liquid interface. Tapi antara gas liquid interface dengan cair itu ada satu lapisan film ya, stagnan film yang untuk cairannya seperti boundary layer. Kemudian di sini untuk yang gasnya juga ada ya, ada boundary layer. Nah, di sini ada beberapa ya, di mana satu ya dari bulk ke permukaan boundary, kemudian di dalam boundary, difusi di dalam boundary, kemudian dari gas liquid interface untuk sampai ke gas liquid stagnan film ini difusi, kemudian juga ke gas bubble-nya. Nah, nanti mana di antara itu yang paling lambat, nah itulah yang menentukan mass transfernya ya. Oke, itu belum kalau dibandingkan dengan nanti terjadinya reaksi ya. Reaksi gas cair itu dikendalikan oleh perpindahan masanya ini tadi atau oleh reaction rate-nya tadi. Nah, itu menjadi masalah. Maka ini sebenarnya kompleks ya, yang permasalahan ini. Baik. Maka di sini ada beberapa persamaan-persamaan. Mungkin saya tidak secara detail ya. Nanti ini ada di dalam mata kuliah yang lain ya untuk reaksi antara gas cair ya. Yang jelas kita harus tahu ya, yang mengendalikan itu apa? Apakah perpindahan difusi atau difusinya ya di interface tadi atau reaction rate-nya. Maka idealnya yang benar adalah yang mengendalikan seharusnya adalah yang reaction rate-nya. Perpindahan masanya seharusnya tidak ada masalah ya. Seharusnya tidak ada masalah. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu mengikuti hukum Henry ya. Misalnya, jadi seberapa besar kelarutan gas di dalam suatu cairan ini juga menentukan ya. Maka di sini ada parameter yang namanya KGA ya. KGA dan KLA. Jadi di sini ditentukan oleh yang namanya KGA ya. Ini KGA. Jadi resistan antara gas dan interface itu adalah KGA. Antara interface dengan cairan itu namanya KLA. Nah, nanti KLA ini juga dipengaruhi oleh kecepatan fluida yang di bulknya atau Reynolds-nya ya, itu juga mempengaruhi. Nah, oke. Jadi kalau kita turunkan persamaan-persamaan hambatannya ya, nanti dinyatakan dalam suatu parameter hambatan namanya K overall ya, namanya K overall seperti ini. Yang K overall ini terdiri dari hambatan yang ada di dalam perpindahan dari interface ya, atau di interface ke gasnya, kemudian interface ke liquidnya dan reaksinya. Jadi ada tiga ya, ada tiga layer ya, ada tiga layer. Dari ketiga ini nanti manakah yang paling lambat, maka itu adalah yang mengontrol rejim dari reaksi tersebut ya. Idealnya seharusnya reaction ini tidak boleh sebenarnya yang perpindahan massa ini lebih besar ya resistannya dibanding reaction rate-nya ya. Nah, seharusnya reaction rate ini yang mengontrolnya. Kalau mass transfernya ini ternyata resistannya lebih besar, ya berarti reaksi itu dikendalikan oleh mass transfer. Maka itu menjadi tidak benar begitu. Nah, oke. Nah, pada kebanyakan reaksi ya,
itu biasanya dioperasikan untuk reaktor yang semi batch tadi ya, itu pada tekanan konstan dan temperatur konstan ya. Oleh karena itu K reaksi itu tidak berubah biasanya ya. Nah, sedangkan Kg dan Kl ya tadi yang resistan di interface gas dan interface liquid. Nah, itu tergantung pada namanya mean free path-nya dari molekul ya yang melalui fase gas dan fase cairnya. Nah, itulah jalur inilah yang nanti menentukan cepat atau tidaknya di tahapan itu ya, dan menentukan berapa besarnya hambatan di mass transfernya ya. Oke, ini ada 3 ya. Nah, kemudian, nah, tadi saya sampaikan bahwa stagnan film itu, baik stagnan film yang di fase gas atau cairnya, ya, fase gas atau fase cairnya, itu ditentukan oleh delta. Delta itu adalah ketebalan dari stagnan filmnya tadi ya. Jadi ketebalan yang ini ya. Ketebalan stagnan film, jadi ini tebalnya berapa, kemudian ini juga tebalnya berapa ya, ini adalah namanya delta tadi ya. Nah, delta ini ya, ketebalan stagnan film itu dipengaruhi oleh Reynolds ya. Reynolds itu bisa kecepatan fluida, bisa viskositasnya, atau kalau yang kalau tangkinya ada pengaduknya nanti di kecepatan pengaduknya ya. Nah, seperti itu. Misalnya untuk yang jika fluidanya viskos ya, lebih viskos, lebih kental, maka stagnan filmnya menjadi lebih tebal ya. Kalau lebih tebal berarti nanti itu bisa mengendalikan mass transfernya nanti. Gitu kan? Karena ketebalan itu mempengaruhi KLA-nya ya, mempengaruhi KLA-nya gitu ya. Gitu. Kemudian juga kecepatan fluida ya, kecepatan fluida yang mengalir semakin cepat maka tebalnya semakin tipis ya. Semakin kecepatan alirannya naik ya, maka ketebalan dari stagnan film itu menjadi lebih kecil dan hambatannya menjadi lebih kecil. Hambatan karena mass transfernya begitu ya. Nah, oleh karena itu ya, K overall itu nanti dipengaruhi oleh KLA ya. Kg, kalau yang Kg misalnya itu bisa diabaikan ya, misalnya bisa diabaikan. Nah, berarti K overall atau hambatan itu ditentukan oleh atau konstanta kecepatan reaksinya itu ditentukan oleh KLA-nya. Nah, KLA itu adalah fungsi dari Reynolds-nya tadi ya. Karena apa? KLA dipengaruhi oleh ketebalan stagnan filmnya, di mana ketebalan stagnan film tergantung pada viskositas dan kecepatan fluidanya. Maka di sini ada hubungan antara K overall ya, konstanta kecepatan reaksi overall ya, gabungan dari perpindahan massa dan reaksi, dan Reynolds ya, hubungan antara K overall dan Reynolds ya. Nah, Reynolds ini kalau fluidanya itu di tangki berbentuk silinder dan berpengaduk, maka Reynolds-nya adalah dari kecepatan RPM-nya ya, kecepatan putaran dari pengaduknya ya. Maka dengan meningkatkan kecepatan putaran dari pengaduknya ya, maka K overall itu bisa meningkat ya. Atau kalau fluidanya mengalirnya makin cepat ya, maka KLA-nya menjadi semakin kecil ya, semakin kecil gitu ya. Sehingga yang tadinya kalau KLA-nya besar berarti kan itu reaksi itu dikendalikan oleh mass transfer atau oleh difusi melalui stagnan tadi ya. Begitu. Nah, oleh karena itu ini digambarkan hubungan antara K overall dan RPM dari agitator atau pengaduknya. Jadi kalau pengaduknya itu berjalan lambat ya, maka K overall-nya ditentukan oleh KLA. Jadi mass transfernya KLA itu menjadi besar karena apa? Karena delta tadi ya. Delta
menjadi besar di sini, tebal dari stagnan filmnya, maka difusinya di situ menjadi lambat. Sehingga ini dikatakan sebagai daerah yang diffusion rate limited, alias kecepatan reaksi itu dikendalikan oleh proses difusinya ya. Nah, kalau kecepatan dari pengaduk ditingkatkan, maka kecepatan reaksi difusinya ini atau deltanya tadi kan menjadi mengecil ya. Tebal dari stagnan filmnya mengecil sehingga di situ lebih cepat difusinya, sehingga reaksi itu bisa dikendalikan oleh reaction rate-nya dan difusinya diabaikan. Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya begitu. Nah, oke. Nah, di sini kalau digambarkan hubungan antara kalau dibuat ini ya super K over all sama dengan ini ya kombinasi K super KL super RPM ya, hubungan antara RPM dengan K over all. Kalau ini tadi kan antara RPM dengan K over all, sekarang kalau supernya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa daerah sini, daerah di sini di bawah ini adalah reaction rate control ya. Sedangkan yang daerah sini adalah daerah diffusion rate control ya. Nah, ada juga di sini ada yang transisi ya, perpindahan atau antara difusi dan reaction rate controlnya gitu. Oke. Jadi itu adalah reaksi sebenarnya kompleks kan. Kalau reaksi gas cair di dalam tangki berpengaduk. Nah, ya, di situ penting sekali pengetahuan tentang rejim reaksi ini ya. Usahakan jangan sampai yang mengendalikan adalah KLA-nya atau KGA-nya. Jadi harusnya yang mengendalikan adalah reaction rate-nya. Jangan sampai KL-nya besar atau KG-nya yang besar ya. Maka harus diupayakan itu. Nah, jika kita men-scaling up dari proses yang semi batch seperti ini ya, kita harus tahu apakah model itu to the right, apakah diffusion ya, apakah diffusion yang mengontrol atau reaction rate yang mengontrol. Maka nanti prototipenya harus similar dengan itu. Kalau tidak, berarti dua sistem yang berbeda. Kalau memang di skala labnya itu adalah KL-nya yang mengendalikan dibanding reaction rate-nya, ya prototipenya ya harus seperti itu. Kalau tujuannya scale up ya. Tetapi kalau di skala labnya itu yang mengendalikan adalah reaction rate-nya itu lebih dominan ya dibandingkan dengan KL ya, misalnya kebetulan kecepatan putarannya cukup tinggi sehingga delta atau tebal stagnan filmnya diabaikan ya, sehingga disitu cepat, maka yang mengendalikan adalah reaction rate. Maka ketika di scale up yang lebih besar, maka harus bisa dipastikan prototipe itu sama juga reaction rate-nya. Konsekuensinya apa? Bisa jadi mungkin kecepatan pengadukan harus ditingkatkan. Jadi RPM-nya ini harus ditingkatkan supaya tetap di daerah yang reaction rate limited ya. Oke. Jangan sampai, karena bisa jadi kalau kita menggunakan RPM yang sama nanti masih di daerah yang diffusion karena beda ukuran tadi ya, seperti itu. Oke. Terakhir saya sampaikan ini ya, kontrol regime untuk fixed bed reaktor. Nah, ini saya ambilkan contoh dari jurnal Catalysis Today ya, tahun 2000 ya. Jadi fixed bed reaktor itu juga dipengaruhi oleh hidrodinamika dari fluidanya. Karena di dalam reaktor fixed bed itu jadi ada katalis yang fix di situ, yang stagnan, yang diam, kemudian ada fluida yang mengalir di sela-sela di antara partikel katalisnya atau namanya katalis bed ya. Maka di sini penting sekali hubungan antara kecepatan fluida yang mengalir melalui fixed bed dan kecepatan reaksinya, ada hubungannya. Juga dimensi dari reaktor itu juga nanti mempengaruhi ya. Oke. Nah, maka di sini hidrodinamika ini menjadi sesuatu yang penting ya. Kaitannya dengan pressure drop itu ya. Ada hubungannya dengan pressure drop juga gitu kan. Nah, pressure drop nanti ada hubungannya dengan
katalis partikel. Katalis partikel ada hubungannya dengan dimensi dari reaktor. Jadi sebenarnya reaktor fixed bed itu sangat kompleks ya. Maka di dalam jurnal ini ada 10 kriteria ya, ada 10 kriteria yang harus dipahami, yang harus harus mengikuti ya prinsip ini ya. Ya, oke. Untuk menjamin bahwa reaksi itu adalah dikendalikan oleh reaction rate-nya, bukan difusinya, bukan perpindahan masanya ya. Oke. Yang pertama adalah ada ketentuan tentang hubungan antara diameter partikel dengan panjang bed ya. Di sini namanya minimum bed length. Minimum bed length berbanding diameter partikel harus lebih besar dari parameter ini ya. Ini adalah tujuannya untuk neglect ya, untuk mengabaikan efek axial dispersion ya. Gitu. Nah, biasanya kan kita mengasumsikan plug flow ya, alirannya adalah plug flow ya. Nah, maka efek dari axial dispersion ini harus diabaikan. Bagaimana caranya? Maka di sini minimum bed length-nya harus memenuhi ketentuan ini ya. Kemudian minimum reaktor diameter. Hubungannya adalah dengan diameter partikel katalis. Berapa sih ukuran reaktor dari reaktor fixed bed jika partikelnya saya punya partikel katalis 1 mili misalnya, berarti diameter tube-nya minimal berapa gitu kan? Atau dibalik ya. Kalau saya punya ukuran reaktor 2 inch, berarti diameter partikelnya paling maksimum berapa? Supaya memenuhi ketentuan ini. Jika memenuhi ketentuan ini, maka efek dari Wall effect gas solid operation itu bisa diabaikan ya, atau reaksi itu tetap dikendalikan ya, dikendalikan oleh kinetika reaksi permukaan, bukan pada difusi di dalam pori-pori ya. Oke. Atau difusi di dalam bednya. Nah, kemudian kalau tadi minimum reaktor diameter, ada maksimum reaktor diameternya juga ya. Tadi ada minimumnya juga, tidak boleh terlalu besar juga. Tujuannya apa? Untuk mengabaikan efek wall effect ya, dinding untuk liquid solid operation ya. Nah, karena kalau diameternya besar, nanti ada axial dispersion, ada efek dari dinding ya, liquid solid operationnya. Jadi untuk liquid, hubungan antara liquid dengan di dinding itu nanti ada masalah ya. Ini yang harus diabaikan karena terbentuk pattern tertentu nanti. Harusnya kan itu bisa diabaikan ya. Di sini ada ketentuannya. Namanya maksimum reaktor diameter ya. Hubungannya dengan ya panjang dari bed ya. Panjang minimum bed, kemudian diameter dari tube-nya ya. Baik, kemudian pressure drop. Pressure drop dari bed katalis ya. Pressure drop ini menggunakan persamaan ergun ya. Di sini sudah ada ketentuannya. Pressure drop-nya harusnya hubungan antara pressure drop dengan panjang bed ya, dengan panjang bed ya. Kalau bednya semakin panjang berarti pressure drop-nya akan makin panjang juga, maka di sini ada ketentuannya. Kemudian ada extra particle mass transfer. Jadi kalau di fixed bed itu perpindahan massa dari bulk fluida ke dalam permukaan partikel katalis itu namanya extra particle mass transfer ya. Dari bulknya fluida yang mengalir di sela-sela katalis bed untuk berpindah atau difusi ke dalam permukaan katalisnya itu. Nah, itu harusnya hambatan itu diabaikan. Untuk mengabaikan itu maka harus memenuhi ketentuan ini ya. Oke. Kemudian juga heat transfernya ya, heat transfernya juga harus memenuhi ini ya, ini baik mass transfer maupun heat transfernya. Jangan sampai heat transfer ini menghambat dan nanti mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian intraparticle mass transport. Jadi kalau tadi adalah, kalau yang nomor 5 ini adalah
dari bulk fluida ke dalam permukaan partikel katalis. Nah, kalau yang 7 ini adalah dari permukaan katalis ke dalam pori ya. Di permukaan katalis juga tapi di dalam porinya. Maka hubungan ini di chemical reaction engineering ya. Kalau misalnya di beberapa buku teknik reaksi kimia itu namanya hubungan antara modulus Thiele dan effectiveness faktor. Maka harus kita pastikan bahwa intrapartikel mass transport ini bisa diabaikan. Jadi difusi di dalam partikel itu harusnya diabaikan. Maka nanti ada hubungan antara berapa partikel, ukuran partikel katalis maksimum ya berbanding dengan supaya difusi reaktan atau fluida atau molekul dari permukaan partikel ke dalam porinya itu bisa diabaikan. Jangan sampai itu lebih lambat sehingga mengendalikan kecepatan reaksi. Nah, oke. Demikian juga dengan intrapartikel heat transport. Jadi ada dua ya untuk eksternalnya ya. Dari fluida ke permukaan partikel itu ada mass transfer dan heat transfer. Sedangkan yang di dalamnya nanti juga ada intrapartikel mass transport dan intrapartikel heat transport ya. Oke. Kemudian untuk yang radial temperatur gradient ya. Jadi kalau kita punya bed reaktor silinder misalnya ya, diameternya berapa gitu ya, maka kita harus bisa mengabaikan efek temperatur gradient secara radial ya. Harusnya tidak boleh ada pola tertentu. Nah, ini di sini ketentuannya ya. Nah, harusnya kalau kita cross di dalam, kalau kita cross dari panjang reaktor itu, silinder itu, maka seharusnya di tengah dari silinder, di pinggir ya, itu juga temperaturnya tidak boleh berbeda jauh, tidak boleh ada temperatur gradient. Maka untuk menjamin itu, maka di sini ketentuannya harus mengikuti ini ya. Oke, kemudian bed dilution ya. Misalnya kita punya bed yang kita campur dengan di sini namanya istilahnya nih ya, bed dilution ya. Ya, maka di sini ada ketentuannya ya, supaya bisa mengabaikan efek dari bed dilution ini ya, kaitannya dengan konversi, maka harus mengikuti ini. Jadi ini hubungan antara diameter partikel dengan panjang dari bed reaktornya, harus mengikuti ini. Maka hubungan antara diameter partikel dengan panjang reaktor itu ada beberapa tadi ya, poin 10. Kemudian poin pertama ini ya, kaitannya dengan axial dispersion dan bed dilution. Maka ini harus diikuti supaya bisa menjamin fixed bed reaktor itu dikendalikan oleh kecepatan reaksinya, bukan mass transfernya, bukan difusinya. Nah, kalau kita punya reaktor di skala lab yang ukurannya kecil, itu sudah memenuhi rejimnya, itu adalah rejim reaction rate control, not diffusion rate, maka ketika di scale up harus dipastikan bahwa skala komersial itu juga memenuhi itu, baik ukurannya, skala ukurannya maupun rejimnya tadi. Tidak boleh ketika dibesarkan reaktornya malah menjadi mass transfer yang mengendalikan misalnya, maka itu tidak boleh, harus similar gitu ya. Nah, jadi itu yang kaitannya dengan rejim, kontrol rejim untuk di dalam reaktor ya. Nanti beberapa contoh bisa dilihat di buku ya untuk plug flow reaktor dan seterusnya ya. Nah, di sini adalah bentuk dari bed tadi ya, bed reaktor tadi seperti ini, ada ketentuannya fixed bed ya, fluidanya masuk di sini. Nah, maka antara di tengah, di pinggir, di sini maka tidak boleh ada perbedaan temperatur yang signifikan. Nah, kemudian
diameter partikel katalis juga dibandingkan dengan diameter tube juga ada aturannya ini. Supaya efek axial dispersion bisa diabaikan, jadi fluida itu usahakan mengalirnya begini ya, bukan dari sini terus ke sini gitu kan. Nah, itu namanya axial dispersion. Kemudian tadi hubungannya dengan efek dilutionnya juga. Oke. Jadi itu kira-kira untuk kontrol rejim di peralatan atau di proses ya, apakah itu proses mixing atau proses reaktor ya. Yang jelas antara skala lab dengan skala komersial itu harus similar ya. Kontrol rejimnya harus similar, tidak boleh berubah ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Microsoft Teams ya, di bagian pos untuk berdiskusi ya. Terima kasih.